Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya ingin mengumpulkan tugas untuk konflik eksternal di mata kuliah studi nasionalisme dan kedaulatan yang diampu oleh Ibu Sari Mulyani. Jadi di sini saya mengambil konflik eksternal dari Rwanda, di mana pada tahun 1994 Rwanda sempat mengalami genosida yang menewaskan sekitar 800.000 orang hanya dalam waktu 100 hari. Di sini mayoritas korbannya berasal dari etnis Tutsi dan Hutu moderat yang dianggap sebagai pengkhianat atau berkhianat terhadap ideologi ekstremisnya. Di mana sebenarnya untuk genosida ini sendiri itu merupakan puncak dari akumulasi ketegangan etnis yang diperparah oleh warisan kolonialisme, politik identitas, juga ada propaganda sistematis dari elit Hulu. Elit Hutu. Di sini kegagalan komunitas internasional sendiri terlihat jelas dalam konflik ini, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan juga negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan juga Perancis dinilai itu sangat lamban, bahkan enggan untuk menyebut kekerasan ini sebagai genosida. Meskipun misi UNAMIR atau United Nations Assistance Mission of Rwanda telah ditempatkan di Rwanda, namun faktanya dan kenyataannya mandat dan kapasitas mereka itu sangat terbatas. Bahkan ada batas untuk melakukan intervensi nyata agar perang tidak pecah. Dan jadi fokus utama tulisan ini itu saya ingin mengulas akar konflik domestik dari Rwanda, termasuk sikap internasional saat genosida Rwanda terjadi, dan juga pendekatan rekonsiliasi dan pemulihan pasca konflik yang dilakukan oleh Rwanda tersendiri. Pendekatan ini memakai pendekatan kualitatif, yang dimana di sini digunakan sebagai basis kajian pustaka yang mencakup laporan resmi dari PBB, karya akademik, serta analisis organisasi hak asasi manusia. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada akar konflik internal Rwanda, di mana akar konflik di Rwanda sendiri itu nggak bisa lepas dari warisan kolonialisme yang dipaksakan untuk membelah masyarakat berdasarkan konstruksi etnisnya. Jadi dulu penjajah Belgia itu memperkenalkan sistem identifikasi yang menempatkan Tutsi sebagai kelompok elit dan Hutu sebagai mayoritas yang terpinggirkan. Jadi untuk relasinya sendiri yang di sini kelihatan timpang banget ini tidak hanya berlangsung di bidang politik dan juga ekonomi, tapi juga ditanamkan dalam sistem sosial dan juga pendidikan. Nah, ini tuh menciptakan ketegangan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Masalahnya setelah kemerdekaan, kekuasaan itu kan beralih ke tangan Hutu. Alih-alih mereka menciptakan keadilan, masalah utamanya justru perubahan ini malah melahirkan gelombang balas dendam. Tutsi menjadi sasaran pengusiran massal dan juga kekerasan politik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Mereka yang mereka yang mengungsi ke luar negeri ini membentuk kelompok perlawanan seperti RPF yang pada awalnya itu di tahun 1990-an mulai melakukan serangan militer ke wilayah Rwanda. Kondisi ini juga dimanfaatkan oleh rezim-rezim tertentu untuk memperkuat pengaruh mereka melalui propaganda dan juga militerisasi warga sipil. Jadi mereka tuh menggunakan media seperti RTLM itu kayak radio lah untuk menyebarkan ujaran kebencian secara masif dan terang-terangan. Dan di milisi sipil sendiri seperti Interahamwe dibentuk untuk memobilisasi kekerasan secara langsung di tengah masyarakatnya juga. Jadi semakin hari itu perbedaan etnis bukannya hanya menjadi perbedaan identitas saja, tapi jadi alat untuk membenarkan kekerasan yang dilakukan oleh mereka. Nah, puncaknya nih ketika pesawat Presiden Habyarimana ditembak jatuh pada April 1994, ketegangan yang telah dipelihara selama puluhan tahun berubah menjadi genosida. Adanya pembantaian yang tidak terjadi secara spontan, melainkan berlangsung dalam pola yang tersistem dan terorganisir. Ini menunjukkan seolah-olah seluruh bangsa telah diarahkan menuju kekacauan itu tuh sejak lama banget. Jadi bentuk balas dendamnya itu udah kental banget, dan ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk membalas dendam. Rwanda memberikan pelajaran pahit bahwa ketimpangan yang dibiarkan dan juga luka sejarah yang tidak pernah bisa disembuhkan akan berubah menjadi kekerasan massal. Ketika identitas dipolitisasi dan juga digunakan sebagai alat untuk kekuasaan, yang lahir tuh bukan cuma konflik, tapi juga kehancuran. Itu pun menyeluruh kehancurannya terhadap nilai dari arti kemanusiaannya sendiri. Lalu slide selanjutnya ada genosida Rwanda dan juga respon internasional. Saya memberikan sedikit informasi singkat saja bahwa genosida Rwanda ini kan dimulainya tanggal 6 April 1994 ya. Jadi hanya beberapa jam setelah pesawat yang membawa Presiden Habyarimana ini jatuh ditembak. Nah, disitulah terjadi genosida. Dalam hitungan jam aja jalanan dipenuhi oleh pos pemeriksaan bersenjata dan juga daftar-daftar nama-nama yang udah dipersiapkan sebelumnya nih untuk dibunuh. Dan orang-orang dari etnis Tutsi dan Hutu moderat diburu satu persatu sama mereka. Jadi nggak hanya oleh aparat militer, tapi juga oleh tetangga dan juga kerabat dari mereka sendiri. Dan propaganda yang telah disebarkan selama bertahun-tahun itu berubah menjadi kepahitan yang cukup brutal, di mana pembantaian dilakukan dengan senjata tajam, itu dilakukan di sekolah,
Di gereja, di rumah sakit, bahkan di tempat-tempat yang sebelumnya tuh dianggap aman, semuanya tuh jadi nggak aman lagi. Dan kurang lebih genosida ini berlangsung sekitar 100 hari, sekitar 800.000 orang tewas. Namun faktanya dunia itu memilih untuk diam. PBB sendiri yang sudah memiliki pasukan penjaga perdamaian di Rwanda, justru mereka menarik sebagian besar personelnya saat kekerasan itu meledak. Negara-negara besar menahan diri untuk menyebut peristiwa ini tuh sebagai genosida, karena mungkin ya, pengakuan untuk genosida itu sendiri kan jadi akan memaksa mereka untuk turun tangan membantu mereka gitu. Padahal, eee, tanda-tandanya dan, laporan untuk pembantaian dan lain sebagainya itu kan muncul sejak awal ya, jadi mereka tuh seolah-olah angkat tangan gitu. Sementara masyarakat Rwanda sendiri itu dihancurkan dari dalam. Dunia lain menyaksikan, kekejaman yang terjadi di Rwanda tuh nggak ada intervensi yang berarti gitu, nggak ada kalimat itu genosida, nggak ada kalimat di mana, harus membantu secara militer dan lain sebagainya, nggak ada sama sekali. Jadi ketidakmauan mereka untuk bertindak itu kayaknya bukan karena mereka nggak tahu, tapi memang mereka tuh nggak mau tahu aja gitu loh. Genosida Rwanda sendiri itu jadi bukti nyata kalau kepentingan politik itu seringkali itu lebih kuat daripada komitmen ke kemanusiaannya sendiri. Di dunia yang gagal, dunia saat ini, dunia-dunia yang pernah kita kenal lewat sejarah dan juga lewat kenyataan yang saat ini kita lakukan, dunia gagal dan juga kegagalan itu sudah tercatat sebagai luka yang tidak pernah bisa pulih sepenuhnya. Jadi meskipun akhirnya genosida dihentikan oleh kemenangan militernya RPF di bulan Juli 1990, RPF di bulan Juli 1994, kerusakan yang ditinggalkan di sana itu jauh lebih dalam daripada sekedar pergantian kekuasaan. Bayangin memorinya mereka di mana terjadi pembunuhan itu, pembantaian itu. Itu tuh pasti akan sangat menyakitkan dan psikis mereka pasti akan sangat terganggu. Jadi di sini pun banyak pertanyaan, terutama kita bertanya gimana sih ratusan ribu nyawa itu bisa dibunuh dalam seolah-olah dunia itu nggak tahu apa-apa, padahal mereka tahu gitu. Lalu selanjutnya pendekatan sosial budaya dan rekonsiliasi dan pemulihan pasca konflik. Jadi di sini setelah genosida itu berhenti, Rwanda itu nggak hanya dihadapkan oleh kehancuran fisiknya di negara itu sendiri, tapi juga keretakan sosial ya yang cukup dalam. Jadi jutaan warganya hidup dalam trauma, saling curiga dan juga membawa luka yang nggak kelihatan. Dalam kondisi seperti itu, membangun kembali suatu negara itu bukan sekedar soal infrastruktur, tapi soal membangun ulang rasa percaya, rasa kebersamaan, kekeluargaan, soalnya kan mereka udah pernah terluka ya. Terus apa yang dilakukan oleh pemerintah Rwanda saat itu? Jadi pemerintah Rwanda itu memilih pendekatan yang cukup unik dan ini akarnya itu dari tradisi lokal masyarakat sendiri. Jadi namanya itu pengadilan rakyat yang namanya itu Gacaca. Melalui sistem ini, para pelaku diadili di hadapan komunitasnya sendiri. Jadi bukan hanya untuk menghukum ya, tapi untuk membuka kebenaran. Mereka menceritakan tentang apa yang terjadi hari itu, mengakui kesalahan mereka dan memberikan kesempatan untuk diampuni. Jadi membukakan pengampunan atau tidak diampuni. Dan keputusan finalnya mereka akan tetap menerima keputusan apa yang diberlakukan di hari itu untuk mereka. Jadi di tengah segala keterbatasan dan juga kritik terhadap proses ini, sebenarnya banyak banget Gacaca ini dikritik oleh dunia internasional, tapi Gacaca sendiri itu memberikan ruang bagi masyarakat loh untuk terlibat langsung dalam penyembuhan bersama, penyembuhan secara mental, historikal, psikologi. Masyarakat tuh bareng-bareng untuk saling menyembuhkan satu sama lain dan untuk memaafkan satu sama lain. Jadi rekonsiliasi di Rwanda sendiri juga berjalan melalui jalur pendidikan dengan menghapus sorry. Oke, maaf terjadi kesalahan teknis dan saya ulangi lagi, jadi rekonsiliasi di Rwanda itu juga berjalan melalui jalur yang banyak sekali, terutama pendidikan, dan dengan pendidikannya itu menghapus identitas etnis ya dari dokumen resmi dan mengganti kurikulum sejarah yang dulu tuh memecah belah jadi mempersatukan. Jadi nggak ada lagi ini perbedaan antara etnis tuh nggak ada. Jadi narasi nasionalisme dibangun ulang dengan satu suara bahwa di sini semua orang adalah warga Rwanda tanpa label Tutsi ataupun Hutu. Tapi memang proses ini tuh bukan tanpa dilema ya, soalnya ketika negara menjadi aktor dominan dalam mengatur rekonsiliasi, jadi kan muncul kekhawatiran juga ya kalau takutnya keheningan tuh dipaksakan untuk mengganti ruang untuk mengungkapkan luka secara terbuka gitu loh. Jadi meskipun stabilitas berhasil diraih, beberapa pihak tuh menilai bahwa rasa aman itu dibangun di atas pengendalian narasi. Jadi bukan untuk kebebasan penuh, tapi untuk menyuarakan pengalamannya masing-masing. Tapi
Meskipun demikian, Rwanda sendiri tuh di sini menunjukkan bahwa pemulihan itu bisa dimulai kok dari akar budaya sendiri, akar budaya identitas masing-masing, dan bahwa keadilan itu bisa datang lewat partisipasi warganya, bukan sekedar dari gedung pengadilan internasional aja. Dan di sini juga rekonsiliasi sejati, betapapun sulitnya itu, tapi bisa diupayakan oleh bangsa yang memilih untuk tidak tenggelam dalam dendam. Keren banget. Nah, untuk yang terakhir, kesimpulannya, dan di sini aku mengambil sedikit pembelajaran bahwa genosida Rwanda itu memang bukan hanya tragedi kemanusiaan yang merenggut ratusan ribu nyawa, tapi itu juga cermin dari kegagalan sistem internasional dalam menjalankan tanggung jawab moralnya mereka. Konflik Rwanda ini sendiri tuh memperlihatkan bagaimana sih identitas yang dipolitisasi ditambah dengan trauma sejarah yang diabaikan, ini tuh bisa berubah jadi kekerasan masif yang dilakukannya itu jadi secara terbuka, tersistem, dan kejam banget. Dunia yang menyaksikan ini tapi memilih tidak bergerak itu menjadi bagian dari narasi kegagalan itu sendiri. Bayangin coba, negara-negara udah tahu nih ada pembantaian tapi mereka memilih untuk diem atau malah mensupport pembantaian itu. Kan konyol. Jadi oke, aku nggak ngomongin tentang suatu negara, walaupun memang ada ya negara-negara saat ini yang melakukan hal seperti itu. Tapi aku mau balik lagi ke Rwanda sendiri. Jadi, namun di balik kehancurannya Rwanda sendiri yang bisa kita pelajari juga bisa menghadirkan pembelajaran ya tentang ketangguhan dari tradisi yang sudah mengakar dalam diri mereka. Bagaimanapun terjadi permusuhan yang pernah ada, tapi saudara tetaplah saudara dan mereka punya tradisi yang sama. Dan tradisi itu bisa memunculkan kebijakan untuk bisa membangun persahabatan atau persaudaraan lagi. Dan menurut saya, bangsa yang pernah terbelah dalam darah atau kebencian itu untuk memilih jalan rekonsiliasi kan bukan tanpa luka ya. Pasti mereka juga melakukan kesadaran, pasti mereka juga punya kesadaran bahwa hidup bersama itu lebih penting daripada harus terus saling menyalahkan. Menurut saya, sistem Gacaca ini tuh kebijakan sosial yang menyatukan identitas dan juga fokus ke rekonstruksi budayanya, itu tuh jadi pondasi yang membedakan Rwanda tuh dari banyak negara pasca konflik lainnya gitu loh. Jadi ada identitas budaya yang mereka tonjolkan di situ. Konflik ini sendiri juga mengajarkan bahwa rekonsiliasi sejati tidak bisa datang dari intervensi semata, tapi harus tumbuh dari masyarakatnya itu sendiri. Jadi meskipun tidak sempurna, pendekatan Rwanda memperlihatkan bahwa keadilan lokal kalau dikelola dengan hati-hati dan bijaksana pasti bisa jadi ruang pemulihan yang kolektif. Dan dari sini dunia juga perlu belajar bahwa kecepatan respon, keberanian moral, dan kepekaan budaya adalah kunci untuk mencegah tragedi serupa. Hello, kita punya histori loh. Masa iya kita nggak berkaca dari histori? Masa iya kita nggak belajar dari histori? Kan lucu. Nah, hari ini ketika dunia kembali menyaksikan kekerasan terhadap warga sipil di berbagai belahan dunia, pelajaran dari Rwanda seharusnya menjadi pengingat yang nyata bahwa keterlambatan dan juga politisasi penderitaan hanya akan memperpanjang luka. Respon kemanusiaan itu harus lebih cepat, harus lebih adil, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik maupun politik. Kalau enggak, sejarah akan terus berulang dengan korban yang berbeda, tapi dengan rasa sakit yang sama. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Mohon maaf atas hal-hal yang saya bicarakan mungkin di luar dari konteks pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih atas tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.